saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang Yesus Tuhan yang berkuasa. Taruh tangan kanan di dada seperti ini, bilang sama saya. Taruh tangan kanan di dada. Dengan iman katakan, Yesus saya. Belum semua, Yesus saya adalah Tuhan yang berkuasa. Amin, saudara. Saudara ingat baik-baik. Bukan saudara dan saya yang pilih Yesus loh. Sampai sini setuju? Saudara dan saya tidak pernah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sebaliknya, Roh Yesuslah yang menarik saudara dan saya pada akhirnya percaya dan mengakui Dia Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, karena kasih Bapa di sorga yang menarik hidup saudara dan saya agar tidak terhukum di api yang kekal. Dia tarik saudara dan saya untuk pada akhirnya saudara dan saya menikmati kekayaan apa yang Yesus miliki. Keselamatan yang pasti, pertolongan yang pasti, jaminan yang pasti yang tidak diberikan Tuhan kepada siapapun selain kepada anak-anaknya. Pengampunan Tuhan berikan kepada siapapun, agama apapun, kepercayaan apapun, bahkan tubuhnya dibantai, darahnya tercurah untuk mengampuni seluruh umat manusia. Tapi bicara tentang sorga, bicara tentang kasihnya, bicara apa yang Dia miliki, akan kita imani, akan kita miliki juga Bapak Ibu. Itu bicara tentang privilege-nya Dia untuk saudara dan saya. Amin. Saudara pasti disembuhkan selama saudara percaya kepada Yesus. Ekonomi saudara pasti dipulihkan selama saudara percaya kepada Yesus. Saudara, ini tema yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu saudara. Saudara diminta oleh Roh Tuhan, saudara diminta oleh Roh Kudus untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara, Yesus gak perlu cari kuasa karena Dia adalah kuasa itu sendiri. Ada banyak di antara kita berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan dalam segala aspek dan jenis bidang. Dalam pelayanan kah, dalam karir kah, bisnis, semua ingin berkuasa karena ingin dipandang. Betul ya? Ingin mendapatkan seluruh fasilitas. Betul ya? Siapa sih yang gak kenal dokter sihar, dokter jantung? Semua orang ingin berbondong-bondong datang kepada dia. Karena satu kata, kuasa. Yesus gak perlu promosi saudara karena Dia adalah kuasa itu sendiri. Kalau saudara percaya, saudara akan menikmati apa yang menjadi bagian kita yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam, sebentar ya Bapak Ibu. Matius pasal 28 ayat 18 dikatakan demikian. Lalu Yesus mendekati murid-murid. Ini mereka itu murid-murid Bapak Ibu. Dan berkata, wah, saya angkat tangan kalau baca ini saudara. Artinya dia benar. Dia benar saudara. Segala kuasa satu di mana saudara? Bukankah semua manusia mati ingin masuk? Bukankah semua manusia berlomba-lomba lewat agama ingin sampai ke Tapi lihat hari ini, sore hari ini, segalanya ada di dalam tanganku. Halo? Saudara masih mau jual Yesus? Saudara masih mau ninggalin Yesus? Ingat saudara, yang pertama, kuasa yang pertama ada di sorga di dalam tangan Tuhan. Gabriel, Michael, Kerubim, Serafim under His authority. Di bawah kuasa Yesus Kristus. Suka gak suka, terima gak terima, ya gak apa-apa. Mungkin orang yang selama masih hidup di dalam dunia, dia cuma nabi kok, dia cuma rasul kok, dia cuma messengernya Tuhan kok. Gak apa-apa, Tuhan tetap respect dan tidak akan hukum orang itu. Tapi begitu mata tertutup, nafas berhenti, saudara tidak bisa tidak.
saudara akan ketemu sang penguasa ini. Semua orang mengakui dan menyadari bahwa Imam Mahdi adalah Isa Al-Masih, Yeshua HaMasiah. Halo? So apa lagi yang saudara mau khawatirkan? Apalagi yang saudara mau ragukan? Hanya untuk mempertahankan hidup yang kata Alkitab 60-70 sisanya adalah kesusahan? Jangan main-main Bapak Ibu. Jangan main-main. Saudara boleh dapat semuanya, jabatan apapun. Tapi ketika mata berhenti, mata tertutup, nafas berhenti, di situ tidak ada pertobatan. Di situ tidak ada anugerah. Sampai kapan anugerah itu ada? Sampai tarikan nafas terakhir. Sama seperti orang yang di atas kayu salib berkata, Yesus, ingatlah aku ketika kamu nanti jadi Raja datang untuk kali yang kedua. Yesus, toleh hari ini kamu bersama dengan aku di Firdaus. Yesus lihat pelanggarannya. Yesus lihat kesalahannya. Yesus lihat kasihnya tinggal dalamnya. Diselamatkan orang ini. Kenapa Yesus begitu lantang ngomong hari ini juga kamu dan aku ada di Firdaus? Dia tahu dia ngomong bagaimana karena dia tahu sorga itu punya saya. Saudara dengerin baik-baik nih ya. Hari ini khotbah saya lebih mengajar. Kok sombong banget sih? Oh ya, bukannya sombong, ini kebenaran. Bedakan sombong, bedakan arogansi sama kebenaran. Kebenaran itu gak perlu dipromosikan, dia udah benar. Dia gak perlu diworo-woro, dia udah benar. Satu, Yesus berkata, I am the way. Halo? Akulah jalannya. Kamu mau ke supermarket, kamu mau ke pasar baru, aku guiding, aku yang ininya, juru anternya. Kamu mau ke sorga, aku jalannya. Bukan hanya dia berkata, aku jalannya, tapi akulah terangnya. Saudara kalau jalannya gelap, saudara gak akan ngeliat ini mau kemana. Mau ke Ciputat, mau ke Bogor, mau kemana gak jelas. Tapi Yesus kasih jalan, Yesus bukan hanya kasih jalan, Yesus terangin. Jalannya jadi jelas, oh saya jalannya mau ke surga. Gitu loh Bapak Ibu. Saudara akan lihat ya, di sini tidak ada andil sedikit pun manusia. Lihat, Yesus yang menyediakan jalannya, Yesus yang terangin jalannya. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, Yesus juga berkata, akulah pintu. Mau apa saudara? Saudara mau datang sama Tuhan lewat agama, amal baik, perbuatan, pintunya Yesus. Halo? Mikir ribuan kali kalau mau ninggalin Yesus hanya untuk demi pasangan hidup, hanya untuk demi jodoh. Pasanganmu akan mengecewakanmu kelak. Jabatanmu akan mengkhianatimu kelak. Tapi jalan ini, pintu itu tidak akan ngecewain kita. Waktu kita dipindahkan oleh Roh Kudus dari gelap, jalannya gak jelas, dipindahkan menuju jalan kehidupan. Kita diterangi, Roh Tuhan membimbing kita. Kita dituju kepada pintu kehidupan. Dan bukan hanya berhenti sampai pintu terus mau ngapain. Yesus juga berkata, I am the key. Akulah kuncinya. Aku pegang kunci kerajaan maut, aku juga pegang kunci kehidupan. Dan kunci itu dikasih ke saudara satu-satu. Amin. Saudara gak perlu lagi, aduh Pak Pendeta saya belum menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Kata Yesus, ngapain kamu beragama? Aku Tuhanmu, ikuti aku aja. Bukan berarti gak boleh beragama saudara. Karena memang, I tell you the truth, the religion is not, itu gak bisa selamatkan kita. Semuanya tuh by in His grace. Dia pintu, dia kuncinya. Selain itu saudara, dia ngomong, aku bukan berasal dari bumi, aku berasal dari atas, dan aku akan kembali. Amin. Makanya saya suka seneng kayak gini saudara. Apa sih kematian buat orang Kristen? Gampang. Kematian, definisi kematian buat orang Kristen adalah tutup mata di bumi, buka mata di sorga.
Itu. Tutup mata di mana Bapak Ibu? Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Saya nggak ngerti kalau ada gereja yang mengajarkan, ada banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat, bukankah aku bla bla bla, tapi ujungnya ditolak Tuhan. Salah ngajar tuh orang. Salah ngajar. Maafkan saya. Duta itu salah ngajar. Sini dok. Selalu menjadi analogi ya. Ini dokter kesayanganku sini, dokter Siar. Ya mana lagi dokter selain engkau? Bible mengatakan, berkata dengan jelas, tidak ada satupun yang dapat mengambil mereka daripada tanganku selain dia yang mengkhianati aku. Si anak kebinasaan itu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Kalau tangan saudara sudah digenggam Yesus, kira-kira orang ini bisa jatuh gak? Bisa dong. Dia punya free will bos. Tapi Tuhan punya prerogatif gak? Punya dong. Di dalam kefreewillannya dia ada otoritas Tuhan untuk tetap memegang tangannya. Seberapapun jatuhnya dia, aku yang pegang tangannya. Saudara buka mata saudara, pikiran rohani saudara. Saudara safe in Christ. Saudara aman di dalam Yesus. Amin. Ya tapi saya gak pernah baca firman, gak pernah. Saudara aman, just believe Him. Saudara gak diminta untuk melayani, berkhotbah. Memang Yesus suruh pergi, jadikan bangsa semua muridku. Tapi sadari yang pertama, saudara aman. Sama-sama katakan dengan saya aman. Makanya saudara gak usah takut sama kematian. You say. Kenapa Paulus berkata, karena bagiku adalah Kristus mati untungan. Karena yang punya sorga itu. Amin. Ini di sebelahku ini Bapak Ibu Saudara, di manusia saya Tuhan katakan, punya kelemahan enggak? Banyak kesalahan enggak? Aduh jangan diomong deh, namanya manusia itu tempatnya salah dan dosa, betul ya? Di TV-TV kan sering ada begitu kan? Tapi dia aman dalam Tuhan. Dia aman. Bukan karena dia, tapi karena saya. Sihar, akulah jalannya. Sihar, akulah terangnya. Sihar, akulah pintunya. Sihar, akulah kuncinya. Amin. Bahkan aku invite, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Makanya, terima kasih dok. Makanya Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di mana Bapak Ibu? Di bumi. Tapi Pak, itu kan ada penguasa itu. Mereka gak takut tuh sama Yesus? Iya. Nampak iya, tapi resultnya beda. Beda saudara. Dokter Sihar ini punya kuasa, punya otoritas sebagai dokter jantung ahli untuk operasi dan lain sebagainya. Saya mau tanya saudara, dia bisa salah potong syaraf gak? Lagi koprak kaprek, kira-kira bisa salah gak dok? Gak usah banyak-banyak, satu aja kena. Game, udah karir lo game. Tapi karena Yesus berkuasa juga di bumi, dia pegang tangan dokter. Setiap kali operasi aku yang buat berhasil. Amin. Amin Bu Dokter. Percayalah. Jangan takut. Tuhan menolongmu. Tuhan menyembuhkanmu. Tuhan memulihkan ibu. Enjoy bersama dengan Tuhan. Relax bersama dengan Tuhan. Sakitmu pasti sembuh. Keluargamu pasti ditolong. Amin Bapak Ibu. Dan dikatakan lagi demikian. Sudah apa Bapak Ibu? Coba lihat saya semuanya. Sudah diberikan apa Bapak Ibu? Diberikan kepada siapa? Kepada Yesus. Saudara mau ninggalin Yesus hanya karena jabatan? Rugi bos.
jabatan itu akan mengkhianati saudara loh. Trust me. Ada banyak bintang-bintang bilang sama saya, aduh waktu saya udah jelek bintang, ditusukin dari belakang saya Pak. Ditinggal saya, digini ini. Nah, tapi kalau saudara tahu sadar kuasanya ada sama Yesus, Yesus yang akan dorong saudara seperti Fajar. Dipromosikan, diangkat, dimasyurkan, ditinggikan tanpa harus menggadaikan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara, Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Karena itulah Elohim sangat meninggikan Yesus dan memberikan kepadanya apa Bapak Ibu? Pak Geri, nama di atas segala nama Tuhan kasih ke kamu. Bukankah sumber promosi datangnya dari Tuhan saudara? Amin. Nama di atas segala nama. Supaya apa Bapak Ibu? 3, 2, iya. Ayo yang kompak sama-sama. 3, 2, iya. Ayat 10. Saudara bilang begini ya, dalam nama Yesus, Gabriel tolong saya. Maka malaikat Gabriel akan tolong saudara. Saudara bilang dalam nama Yesus, malaikat Michael tolong saya. Maka Michael akan tolong saudara. Karena bukan saudara, tapi karena nama ini. Ajib. Tapi sayangnya kita seringkali membesar-besarkan bukan nama ini. Aduh masalahnya banyak. Aduh utangnya banyak. Aduh lagi gak ada uang. Ya tahu, Tuhan tahu, coba panggil namanya. Sesuatu pasti terjadi. Aduh kira-kira dokter yang mana ya yang bisa nyembuhin kanker tumor saya? Saudara udah pernah lihat kesaksiannya bukan? Waktu saya menghampiri rumah sakit, di salah satu rumah sakit Jakarta, saya sama Pak rekan saya, Pak Januar, Pak ikut temenin saya doain orang yuk. Yang udah 50-50 yang divonis dokter 3 bulan nyawanya. 4 profesor, bukan dokter kacang-kacang, bukan rumah sakit kacang-kacang, 3 bulan nyawanya. Saudara udah pernah dengar kan? Saya cuman bilang sama dia, dalam nama Tuhan Yesus. Pak Yana masih dengar kali doanya. Saya pertaruhkan semua reputasi pelayanan saya. Nama ini nama di atas segala nama. Yang bukan hanya sanggup menyembuhkan orang sakit, tapi membangkitkan orang dari kematian. Tuangkan minyak, kasih perjamuan, pulang Pak. Hari ini orang itu sudah menjadi pendoa di gereja ini. Mendoakan yang kanker, mendoakan yang tumor, mendoakan semua dia doakan. Tadi pagi dia doakan, dia berapi-api di dalam Tuhan. Nyawanya tinggal 3 bulan, di tangan Yesus, nama Yesus memberikan kehidupan, memberikan nyawa, memberikan kesembuhan, memberikan yang kita butuhkan. Tepuk tangan buat Yesus. Amin. Apalagi cuma kelenjar getah bening. Apa ini namanya? Salah urat, asam urat. Aduh. Kata penyakitnya lo panggil nama Yesus udah ketinggian itu mah. Udah pasti gua kabur. Amin. Itu Tante Elizabeth sampai bilang, apa perlu saya bawa semua bukti medisnya? Itu bener loh Ibu dokter. Itu prof semua yang vonis dia. 3 prof. Tapi Tuhan itu sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Oh ini ngomong kosong, orangnya ada minggu depan siap jam 10 ada di sini. Kalau saudara mau didoakan. Ada. Dia justru jadi mitranya Tuhan. Awalnya dari takut, khawatir, cemas, digeser, didorong terus sama setan masuk ke alam depresi. Sebelum depresi dia stres. Ibu makanya jangan takut ya. Jangan takut saudara. Karena setan main di situ. Takut, khawatir, cemas, masuk lagi stres, masuk lagi depresi. Nah kalau sampai udah di tingkat depresi akan ada suara. Bunuh diri enak tau. Percuma mau diobatin, mau di kemo berapa kali gak bakal sembuh. Tiba-tiba lagi setan pakai
Oh maaf Bu, hasil medisnya begini, gini. Nyawa ibu tinggal 3 bulan. Makin nyungsep. Iman, apa semuanya makin nyungsep. Tapi praise the Lord. Waktu saudara dan saya panggil nama ini, Yesus! Gak boleh, gak bisa. Harus. Kamu ditolong Tuhan. Waktu saudara dan saya panggil Yesus, karena jaminannya apa? Bertekuk lutut segala yang ada di sorga, di bumi dan di bawah bumi. Lagi-lagi saya cerita, gak usah jauh-jauh, dokter Siar lagi mau pergi. Tuhan nih mau hujan nih Tuhan, jangan hujan dulu. Berhenti gak tuh barang? Angguk-angguk pelan lagi Pak dokter. Bukan hanya Pak dokter aja loh. Pernah gak Mas Geri gitu kalau lagi mau pergi hujan atau panas? Mas Geri doa sama Tuhan, Tuhan kalau bisa jangan hujan dulu ya. Atau panas gitu, kalau bisa jangan panas dulu ya. Pernah gak gitu ngalamin? Berhenti gak tuh barang? Berhenti saudara. Itu baru cuman Tuhan loh. Apalagi ada Tuhan Yesusnya. Amin. Saya yakin Pak Priyo juga pernah. Amin. Saya doain kaki ibu yang panjang sebelah gak pakai nama Daniel. Saya gak pakai nama Abraham. Saya gak pakai nama Musa. Saya berdoa dalam nama Yesus, kakimu rata. Rata saudara. Amin saudara. Hari ini saya digerakkan Tuhan. Memang tempatnya masih kecilan seperti ini, tapi masih muat lah ya. Diri di sini, diri di sini, diri di sini, diri di sini. Saya mau berdoa. Saya mau ajak saudara dan saya sama-sama kita panggil nama Yesus. Amin. Itu waktu saudara panggil nama Yesus ya, itu kayak ada yang diambil dari hati kita yang paling dalam. Cet. Amin saudara. Ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Wahyu pasal 1 ayat 8. Ini biar saudara nih tahu, sadar betul. Yesus berfirman, keren. Isi gila ini ayat. Apa Bapak Ibu? Stop. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri, tapi dia juga mengikrarkan dirinya. Aku Immanuel yang menyertai kamu. Komplit gak Tuhan saudara, Tuhan saya? Dia Alfa yang memanggil Mas Geri dengan segala karirnya. Nanti dia akan menjadi Immanuel. Dia akan menjadi Omega. Di jabatan tertinggi Tuhan sudah nanti kamu. Akulah, I am your Omega. Amin Bapak Ibu. Dia berkata, yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta. Ingat saudara, saudara ada dan saya ada di muka bumi ini karena adanya Alfa. Amin. Terus tiba-tiba saudara sakit. Kira-kira si Alfanya bertindak atau bereaksi gak? Pasti bereaksi, karena saudara dan saya ada karena Alfa. Amin. Terus kita ada karena Alfa, lalu kita ada di dunia. Dia menyajikan Immanuel buat kita. Amin. Dan di end of the day, final resultnya dia akan menjadi Omega. Ya tapi saya divonis 2 bulan lagi, setahun lagi, 3 tahun lagi. Aku Omega bagi kamu. 1000 dokter boleh bilang kamu gak akan sembuh. Satu mulut saja dari surga berkata yang namanya Yesus. Kamu selamat, kamu sembuh, kamu sehat, kamu diberkati. Itu gak bisa tertahan saudara. Amin. Saya sering sharing sama kawan saya dokter Siar. Pastor besok saya mau operasi. Doain, urapin. Bahkan diinjilin orang-orangnya sama dokter. Percaya Yesus. Gila juga sih. Percaya Yesus ya. Dia takut kan kalau dia ngelawan, takutnya yang dijahit bukan di kanan, di kiri dijahit sama dia. Dipindahin jantungnya keluar dok ya, enggak ya. Saudara, Yesusmu dan Yesusku tidak mengecewakan. Amin. Siapa yang bangga punya Yesus? Bangga dong. Sama-sama katakan dengan saya, masalah saya kecil, penyakit saya kecil, utang piutang saya kecil, masalah ekonomi saya kecil, Yesus saya yang besar. Amin. Tahu gak saudara, waktu kita dengar berita tentang Yesus ini, sesuatu di hati kita Tuhan ubahkan. Kita pasti ditolong.
kita pasti dibela. Amin, saudara. Seringkali saya tutup dengan ini. Kok Pak? Tapi kenyataannya banyak yang gak sembuh, banyak yang mati, banyak yang uangnya gak dipulihkan, banyak yang utangnya gak selesai. Kenapa sih Pak? Berarti masalahnya bukan di Yesus. Tahu Bapak Ibu? Masalahnya masalahnya di mana Bapak Ibu? Di kita. Coba gambarnya tayangin, yang terakhir, wortel kelinci. Nah, masalahnya di mana Bapak Ibu? Tuhan mau kasih kita yang gede, kita maunya yang ini nih, batang rindang saudara. Padahal kosong gak ada isinya. Kita maunya now and today. Sekarang dong saya sembuhnya, sekarang dong saya naik pangkatnya, sekarang dong saya dipromosiinnya, sekarang dong sakit saya selesainya Pak. Padahal Tuhan lagi taruh kita yang sebelah kiri saudara, yang tambun, sama-sama katakan dengan saya tambun. Amin saudara. Tapi kitanya yang gak sabar, kita maunya sekarang dong. Lama amat sih. Sampai kapan gue miskin kayak begini? Sampai kapan gue begini? Lihat nih gambar saudara. Tadi malam saya diajar gambar ini sama Roh Kudus. Kamu masih ngiri sama yang batangnya rindang itu? Padahal aku lagi siapin yang tambun. Amin. Bukankah seringkali kita begitu sama Tuhan? Padahal dia punya rencana dan tujuan yang indah bagi hidup kita. Pekerjaan kita, rumah tangga kita, masa depan kita. Enggak, tapi saya maunya yang ini Tuhan. Kata malaikat tuh kalau gak ada Yesus, gue jorokin loh. Tapi sayang dia gak berani saudara, karena ada Yesus. Ini saudara, saya ngeliat ini adem banget. Seringkali kita lihat orang kan, aduh Tuhan, dia udah naik mobil, kita masih naik motor, roda depannya ke kanan, roda belakangnya ke kiri. Ketek 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 ketek. Saya udah kehujanan nih Tuhan. Ngontrak lagi sampai saya dijulukin kontraktor saudara. Tukang kontrak gitu loh. Ada titik di mana Tuhan juga bosen lihat hidup saudara gitu-gitu aja. Dia gemes, dia angkat kita. Amin.